Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor otomotif dan juga grupnya Brakri dan Poltri. Yang pertama ada ASI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam Cepin, ketujuh Japa, kedelapan Main, ke-9 Bumi, ke-10 BRMS, ke-11 Energi, ke-12 BNBR, dan terakhir BP. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASI yang ditutup di harga 5.925, terkoreksi 1,25%. Kalau dia transaksi asing itu malah net sell. Kalau dia broker smartnya ASI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASI apakah ini selesai momentumnya? Kalau dilihat dia jebol lagi 6.000 ya. Cuman ya dia jebol-jebol tipis lah. Kalau kondisi seperti ini, moga-moga Senin besok ada rejection. Dia kembali ke atas 6.000. Itu aja konfirmasinya, Senin harus ada rejection kembali ke atas 6.000. Kalau enggak, bisa jadi konsolidasinya di bawah. Ya, di 5.800 ini dia mengarah ke support dan naiknya cuma ke 6.000. Karena indikasinya juga kalau dilihat ASI ini kan akan RUPS di tanggal 19 April. Jadi 2 minggu lagi. Kalau memang momentumnya bagus, mestinya minggu besok itu sudah mulai ditarik naik untuk ICI. Jadi nggak ada turun-turun lagi. Kalau bisa Senin Selasa langsung tembus 6.000 untuk ICI. Jadi seperti itu. Kalau ICI turun ke 5.800, indikasinya kurang bagus. Harus rejection dia hari Senin. Seperti itu untuk ICI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya belum kecil tapi candle-nya yang kurang oke ya. Sudah menutup penuh candle seminggu sebelumnya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup menguat tipis 0,63% ke harga 1.590. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker smartnya Auto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Auto juga hari Kamis kemarin mencoba naik namun gagal. Dia kemudian membentuk candle hammer terbalik dengan volume yang besar. Sama ya, nggak masalah kalau dia mau bentuk candle hammer terbalik, yang penting tuh Senin langsung hijau lagi. Pokoknya konfirmasinya jangan tutup di bawah EMA 60-nya di 1.550. Kalau dia tutup di bawah itu indikasinya jelek untuk Auto. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia udah 2 minggu koreksi dengan volume besar. Nah, kalau mau bagus memang minggu ini harus doji atau langsung rebound. Dan kalau bisa jangan turun dari 1.550. Karena kalau dia turun dari itu indikasinya juga jelek, ada berpeluang lanjut turun sampai bisa 1.400. Mestinya kalau mau bagus Auto sampai nanti ada bagi dividen lagi, mungkin di April, karena Auto ini 2 kali biasanya bagi dividen, April dan akhir tahun, Oktober. Nah biasanya di April dia di Rp40. Kalau harga sekarang ya mungkin sekitar 3%-an. Dengan kenaikan yang sekarang udah lumayan juga ya dia naiknya dari tahun lalu. Ya harusnya ini swing low-nya di 1.550. Naik lagi lah. Tapi naik-naik terbatas. Kalau untuk sampai bagi dividen ya maksimal 1.800 lah. Ya itu aja maksimalnya. Konsolidasi. Jadi seperti itu. Untuk Auto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup menguat 5,2% ke harga 1.415. Kalau dia transaksi asing itu terus diakumulasi sama asing. Kalau di broker sebanyak IMAS ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Ini infonya yang terbaru ya. IMAS itu dari rugi jadi laba 443,49 miliar pada 2022. Itu yang menjadi sentimennya dan kelihatannya juga ya dari 1.000 dia konsol. Ternyata memang lagi akumulasi. Ya seperti yang sering saya bilang, kalau nekat beli di support tuh yang penting jebol support out aja. Ini kelihatan kan dia 4 minggu konsol menjaga support, tiba-tiba ditarik naik dengan volume besar dan sudah mencapai 1.400, harga tertingginya semenjak Februari 2021, berarti 2 tahun yang lalu. Apakah ini sudah momentumnya untuk selesai naik? Kalau kondisi seperti ini bisa jadi ditarik lagi sampai 1.500 ya. Itu maksimalnya menurut saya, dan habis itu bisa ada koreksinya. Cuma sudah 4 hari candle seperti lilin, biasanya ada balasannya ya. Koreksi. Hati-hati lah kalau beli di area pucuk. Nggak ideal kalau beli harga sekarang. Jadi seperti itu untuk IMAS. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga volume membesar dan udah 2 candle, bahkan dia itu naik dari semenjak Januari. Dari awal tahun dia tuh udah naik dari 800 ke 1.400, hampir 100% dah naiknya.
tuh 62% naikannya, udah selesai kan, udah lumayan lah ya. Jadi seperti itu untuk IMAS. Kondisi seperti ini tunggu koreksi dikit lah ya. Dimana koreksinya ya cari aja nanti dimana titik yang bisa entry untuk IMAS. Kalau kondisi sekarang bisanya scalping, profitnya tapi nggak bisa besar, mungkin 2-4% aja. Cari momentum saat ditarik naik bisa jualan di area agak atas. Kalau untuk swing ya masa masuk di harga sekarang. Kenapa nge-swing nggak beli waktu di bawah? Kenapa harus pas candle hijau? Itu memang kita sering ke trigger ya. Saya juga sering ke trigger. Candle hijau tuh malah kesempatan biasa kadang beli kan. Padahal kalau lagi kondisi seperti ini habis bisa aja candle hijau malah merah. Kan keseringannya juga seperti itu. Saya juga sering mengalami tergocek dengan kondisi candle hijau. Tapi memang nggak selalu candle hijau tuh selalu turun. Ada yang naik seperti ini ya. Cuma resikonya itu yang dihitung dulu. Kalau siap dengan resiko ya boleh-boleh aja masuk. Yang penting punya plan. Jangan bingung. Pas beli maunya naik, pas turun bingung kan. Mau di hot malah lost, malah turun makin dalam. Ya biasanya kebiasaan seperti itu. Untuk IMAS kalaupun ditarik naik lagi seminggu ke depan sebelum libur itu maksimal 1.500. Kalaupun naik. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 328 menguat 5,8%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya IMJS ada akumulasi. Langsung saja kan. Secara teknikal IMJS 340 peluang besar disentuhnya minggu depan. Jadi bisa beli nggak harga sekarang karena tutupannya di harga tertingginya. Kalau mau scalping boleh aja ODT fast rate tapi high risk ya. Harus tahu di mana harus titik jualnya. Kalau kondisi seperti ini mestinya sih masih bisa naik, cuman high risk ya. Main cepet aja lah ODT. Kalau ada buying power ya coba fast trade ODT atau scalping. Ya cara masuk entry di saat kondisi saham seperti ini volume besar ya dengan scalping. Kalau swing agak beresiko ya. Nah gimana sih cara menganalisa sahamnya nih bisa naik nggaknya besok hari Senin? Itu ada di kelas scalping Borneo Trader. Itu diajarin bagaimana cara screening sahamnya juga. Bagaimana melihat bid offer, melihat time frame chart lebih kecil, dan juga titik entry dan exitnya. Juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu supaya sampai bisa mandiri. Yang penting mau belajar, karena dalam trading itu ya harus belajar dulu. Diajarin tekniknya, tinggal ikutin sambil naikin level insting Bapak Ibu ya. Karena insting feeling itu juga berpengaruh, tapi harus pertamanya tahu teknikalnya dulu. Jangan feelingnya yang diandalin dulu. Kalau teknikalnya nggak tahu, feeling doang kan. Oh ini kayaknya besok naik, besok beli, tapi bingung di mana entry-nya, di mana harus TP, bagaimana ciri-ciri saham yang udah nggak kuat naik dan kita harus TP. Nah itu ada di kelas scalping Borneo Trader. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, Linktree, join kelas scalping atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Jadi seperti itu. Untuk MJS kalau dilihat dengan time frame weekly-nya mestinya sih masih naik. 340 bisa disentuh, habis itu ada koreksi ya kita nggak tahu. Tapi peaknya 340 peluang besar minggu depan disentuh. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk MJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup terkoreksi 1,18% ke harga 1.250. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia broker sebenarnya MPMX ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPMX ditarik naik ya, dari 1.200 ditarik naik dia. Hari Kamis tuh saya lihat ada dibuang ya. Cuman saya pikir ini kemungkinan laporan keuangannya kurang oke. Karena pas RUPS ya kalau nggak salah tanggal 6 kemarin. Coba saya cek dulu ya. Untuk MPMX ya, jadi ada RUPSLB di tanggal 6 kemarin dan ya habis itu di mungkin jualan, ada yang profit taking habis itu tapi ditarik naik, ada standby buyer kayaknya ya, ada yang cover di bawah dan ditarik naik. Cuman sudah kondisi seperti ini sih rawan, siapa tahu tarikan sementara aja besok diturunin lagi. Biasa seperti itu nih contohnya ya, dia naik lagi terus turun kan. Kita nggak tahu ada info apa, saya juga belum update bagaimana hasil dari RUPSLB dari MPMX. Jadi seperti itu. Untuk MPMX langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup terkoreksi makin dalam 3,07% ke harga 4.420. Kalau di transaksi asing malah net buy ya di tanggal 6 kemarin. Mungkin itu ada rebalancing, tiba-tiba asing net buy 11 miliar. Tapi 3 hari sebelumnya tuh net sell terus. Transaksi hari Kamis juga 20 triliun kan.
sangat besar tuh nih, 21,7 triliun transaksinya, jual belinya. Jadi kalau dilihat dari broker summary memang masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin saya sudah nyicil dari 4.550 sampai 4.400 still. Sudah 5 hari turun dengan volume makin besar. Kalau melihat historinya 4.400 harusnya ya bisa ada pantulan. Kita lihat aja Senin mantul nggak? Karena kalau Senin ISG mantul, rebound bisa mantul nih. Paling nggak naik 2% 3% itu lumayan kan. Cepin kalau ditarik dari swing low ke swing high ya yang terdekat ini, kira-kira kemana sih arahnya? Bisa ke 4.200 ya. Nih 4.000 bisa arahnya nih. Nah itu bahayanya kalau jebol 4.400-nya ya. Targetnya bisa ke 4.000 itu aja. Kalau melihat support quote-nya di sekitaran 3.800 sampai 4.000. Tapi dulunya itu adalah swing low-nya sebelum dia rally panjang. Dari bottom COVID 2020. Jadi swing low 4.300 4.400 dan naik. Ya semoga aja itulah turunannya ya. Sudah terlalu dalam juga. Saya mulai cicil dari 4.550 sampai 4.400 saya cicil aja. Tiap bit tuh saya pasang cicil ya, average ke bawah. Kita lihat aja ada momentum nggak, karena volume meningkat dan indikasinya 3 black row, 3 candle terakhir. Dan ada polyliang bisa teknika rebound, tapi rebound naik reversal belum pasti. Tapi untuk teknika rebound ada lah, mungkin sekitar 2-5%. Semoga aja minggu depan. Jadi kalau cuan bungkus saja. Kalau ada yang beli di 4.400 atau besok dia koreksi lagi, beli di bawah. Kalau cuan bungkus saja dulu. Kondisi seperti ini susah kalau untuk reversal. Minimal dia konsolidasi dulu. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, bahkan bisa bulanan. Konsol dulu baru naik lagi. Dan hati-hati kalau jebol 4.400. Itu aja sih kuncinya untuk Cepin, atau kasih toleransi 4.300 lah. Jadi seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1.105 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar semarinya, Japa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Japa volume mulai membesar di 1.100. Sempat coba rebound namun gagal. Dia tuh naik sekitar 3%. Ada yang profit taking, sepertinya ada yang ODT, fast trade, udah beli di bottom hari Rabu, mungkin Kamis jualan. Tapi ada info yang menarik, Japa akan bagi dividen Rp50 di tanggal 14 hari Jumat ya, minggu depan. Dengan harga sekarang berarti hampir 4% lebih, hampir 5% ya. Dengan harga sekarang 50. Jadi oke nih, ada potensi menarik, potensi ditarik naik juga karena dia lagi di bottom. Pasti pada minat dividen mau cover. Dan juga Japa udah turun sangat dalam. Mungkin sudah mulai dicicil untuk dapat dividen dan nantinya mungkin dapat capital gain juga. Risknya kecil juga nih. Karena momentumnya minggu depan Japa bagi dividen, ya stop loss saja kalau ditutup di bawah 1070. Dari harga sekarang berarti 3% 4%. Targetnya momentum dividennya ya tarik aja 1150 sampai 1200 itu untuk Japa. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, untuk Japa koreksi biasa aja. Buangannya juga kelihatannya ya nggak terlalu signifikan. Memang seller kuat dari atas, tapi nggak terlalu sampai jebol support, bertahan. Ini semestinya sih ada candle hijau Japa. Jadi seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup di harga 464 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bokar sebenarnya Main hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Likuiditasnya kecil. Daripada Main ini mending ya Japa atau Cepin aja, kumpul-kumpul. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Main diam-diam terus naik ya, dari 420 naik ke 464, cuman sudah di area resisten nih. Agak beresiko juga kalau mau beli, cuman kalau nekat ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Semestinya Main jangan turun dari 440, dari EMA 20-nya ini kalau nggak mau pola dead bot ya. Jadi seperti itu untuk Main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup di harga 130, terkoreksi 1,51%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar sebenarnya Bumi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Bumi juga minggu depan harus hijau, harus rebound tembus di 135. Dan ini juga udah 3 hari dia bertahan, jangan sampai candle merah lagi untuk Bumi Senin. Jadi risk Bumi itu sebenarnya kecil. Tutup di bawah 126 nih, tinggalin aja, nggak perlu nunggu 120. Pokoknya tutup di bawah 126 nih, tinggalin aja, gagal. Ini kalau mau naik langsung minggu depan digas 135 minimal tembus Senin, Selasa atau Rabu lah. Dan semestinya
nggak ada lagi candle merah sampai turun di bawah 126 kalau memang mau naik ke atas untuk bumi. Jadi seperti itu untuk bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 168 terkoreksi 1,75%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya BRMS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS ya ini harga tanggung juga, agak ngeri juga ya karena konsol-konsol range pendek tiba-tiba dibuang. Tapi dengan kondisi seperti ini mestinya BRMS nggak turun dari 160. Dengan kondisi seperti ini semestinya juga tuh nggak turun. Tapi ya kasih aja toleransinya 160. Tapi harusnya langsung hijau kalau mau bagus. Tembus lagi 170 Senin, Selasa atau Rabu untuk BRMS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Energia yang ditutup di harga 240 terkoreksi 0,82%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net buy walaupun memang di hari Kamis ada net sell tipis. Kalau di broker sebenarnya Energi ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Energi juga harus bertahan. Nggak ada lagi cerita kalau dia turun dari 240-nya. Minggu depan harus langsung hijau ya. Kalau bisa tembus 250 lah. Tutupannya hari Jumat itu oke. Targetnya bahkan bisa 280. 250 tembus, 260 bahkan 280 dan 300. Tapi agak susah sih kalau ke 300, kalau ke 260 ada peluang lah minggu depan atau sebelum lebaran. Jadi seperti itu. Untuk Energi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup menguat 3,57% ke harga 58. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BNBR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BNBR sudah di atas 58, sudah di atas EMA 60. Ini kalau mau nekat beli sebelum tembus 60 juga boleh. Pokoknya sampai tutup di bawah 57, 56 udah tinggalin aja. Tutup kembali di bawah EMA 60-nya nih. Ya semestinya sih tinggalin aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 10%, anggap aja 10% ya, berarti 5 poin. Dari sekarang 53 udah. Itu toleransinya 10% dengan target kemana? Menguji EMA 60-nya. Sekitaran 6668. Jadi sekitar 13 apa 15%. Bisa seperti itu juga risk reward. 12 sampai 13%. Top loss-nya 53. Pokoknya 53 tuh harga psikologis lah. Kalau dengan kondisi seperti ini ya 53 tinggalin aja. Gagal. Semestinya juga nggak turun lagi. Bahkan dari 57. Dari EMA 20-nya ini. Koreksi-koreksi kecil. Harusnya Senin Selasa langsung tembus 60. Nih risk rewardnya kalau tertarik untuk BNBR. Tapi ini high risk dan ini bukan rekomendasi. Dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BP yang ditutup terkoreksi 3,82% ke harga 151. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya BP di distribusi. Tapi kelihatannya sudah nggak ada yang cover ya untuk reponya. Broker II tiba-tiba udah hilang, nggak tahu apakah selesai repo atau belum di cover lagi. Langsung saja ke teknikalnya, dia koreksi 2 hari volume kecil dan kebetulan di situ ada EMA 60 yang harus menjadi sandarannya, dan kalau memang mau naik harusnya koreksi 2 hari ini dikonfirmasi dengan candle hijau di hari Senin. Kalau sampai jebol 3% aja udah turun, jelek tuh untuk PP. 4% lah kasih toleransi. Jelek, harus hijau atau doji lah. Gak ada lagi koreksi dalam. Pokoknya gak ada lagi tutup di bawah M20 ini garis biru kalau memang dia tuh mau naik ke atas, mau nanjak kembali uptrend. Ini kan dia bisa jadi membentuk swing low dan kemudian bisa rebound. Tapi setahu saya ini masih saham repo. Cuman kalau dilihat dari broker summary-nya udah nggak ada lagi broker II nih. Coba kalau ditarik seminggu kemarin ya, ada nggak broker II? Yang ada broker ID. Nggak tahu apakah II ganti ID. Tanggal 4 aja ada masih akum oleh ID. Yang jual, nah yang jual II nih. Nah itu ya, kemungkinan lagi nggak terlalu di cover ya. Hilang rapi sisirnya, mulai normal volumenya ya. Kita lihat aja 150 bertahan nggak untuk BP. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.